Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sulihah Irfani akan membawakan biografi tentang Ibnu Tufail. Ia dikenal sebagai seorang filsuf, dokter, novelis, dan pejabat pengadilan Arab Muslim dari Al-Andalus. Ia sering pula disebut sebagai Al-Andalusi atau Al-Qurtubi, Al-Isbili. Kaum skolastik Kristen menyebutnya sebagai Abu Bakar. Ia adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Ibnu Tufail al-Qaisi atau biasa dikenal sebagai Ibnu Tufail atau Ibnu Tufail, seorang filsuf muslim dari sebuah kota kecil, Guadik di Andalusia, dan salah satu keturunan suku Arab Qais yang terkemuka. Kiprah Abu Bakar. Ibnu Tufail diperkirakan lahir pada dekade pertama abad ke-6 Hijriah atau ke-12 Masehi atau sekitar tahun 1105 Masehi di Wadi As, Guadik sebelah timur Laut Granada, Spanyol. Masa-masa pendidikannya ia diajar oleh Ibnu Bajjah atau Avem Pace. Namun tidak banyak yang dapat diungkap mengenai keluarga dan pendidikannya. Ia praktik pertama kali sebagai dokter di Granada, kemudian menjadi sekretaris gubernur tingkat provinsi. Semasa hidupnya, Ibnu Tufail pernah menjabat sebagai sekretaris untuk penguasa Granada. Ia kemudian diangkat sebagai wazir atau penasihat serta dokter hingga sempat menjabat menteri kesehatan untuk Abu Yaqub Yusuf, penguasa Spanyol Islam di Al-Andalus di bawah pemerintahan Muwahhidun. Ia dikenal sebagai seorang filsuf yang sangat mencintai buku-buku. Ibnu Tufail dikabarkan pernah membangun perpustakaan yang besar dan lengkap berisi ribuan buku. Lewat pembacaan dan informasi inilah yang membuat ia haus akan ilmu pengetahuan. Salah satu muridnya, Al-Bitruji, menyebut Ibnu Tufail sebagai qadli atau hakim yang bijak. Dalam banyak hal, Ibnu Tufail selalu mempunyai pengaruh besar terhadap muridnya ini, serta banyak merekrut sarjana-sarjana ke istana. Ibnu Tufail pula yang memperkenalkan Ibnu Rushd muda kepada Sultan dan menganjurkannya sebagai penggantinya saat ia beristirahat pada 1182. Ahli sejarah Abdul Wahid Al-Muzaqushi memberi sebuah deskripsi mengenai pertemuan ini yang diketahui dari laporan-laporan Ibnu Rushdi sendiri. Pada kesempatan-kesempatan seperti inilah sang sultan juga menunjukkan luas pengetahuannya tentang masalah-masalah kefilsafatan. Dinasti Muwahhidun memang dikenal mengajarkan hal baru di bidang teologi atau sistem teologi Asy'ari dan Al-Ghazali yang kemudian dicap dan dianggap bid'ah. Pada masa itu, banyak para politikus dan filsuf yang berpendapat imam masyarakat tidak boleh diganggu-gugat serta diangkat menjadi bahasan pengetahuan. Karenanya, wilayah filsafat dan agama harus dipisahkan secara tegas. Namun, disinilah peran dinasti Muwahhidun terhadap keberlanjutan filsafat Islam di era selanjutnya. Apresiasi yang begitu besar terhadap pengetahuan dan kajian filsafat mengalami periode emasnya meskipun singkat di kerajaan mereka. Dalam era tersebut, atas saran dan dorongan Ibnu Tufail terhadap sang pangeran, ia menasihatkan, memberi semangat, dan bahkan mendesak Ibnu Rushd untuk menulis komentar-komentarnya tentang karya-karya Aristoteles. Hayy bin Yaqzan. Karya yang dihasilkan oleh Ibnu Tufail diketahui tak banyak jumlahnya. Namun masih ada satu atau dua karyanya yang masih sampai kepada kita. Salah satunya adalah sebuah novel filsafat terkenal berjudul Hayy bin Yaqzan, yang menjadi satu dari sekian di antara buku-buku yang paling cemerlang pada abad-abad pertengahan. Karya fenomenal yang berbau filosofis mistis ini bercerita mengenai bagaimana akal pikiran mampu menangkap, merenungkan, dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu ada yang menggerakkan. Dan penggerak itu tiada lain adalah Tuhan pencipta alam semesta. Meskipun karya-karya Ibnu Tufail
seperti halnya Ibnu Sina, adalah memadukan sains Yunani dengan kearifan timur hingga menjadi pandangan modern tentang dunia, sebagaimana juga menjadi keprihatinan Ibnu Bajjah. Namun demikian, Ibnu Tufail bergerak lebih jauh. Jika Ibnu Bajjah sebagai contoh pemikir bebas atau anggota pemikir independen yang memunculkan negara di dalam negara, sebuah salinan dari modal untuk masa-masa yang lebih bahagia, maka Ibnu Tufail berusaha untuk mengembangkan yang lebih otentik dan bukan sekedar salinan. Ia kemudian menggambarkannya ke dalam sebuah romansa, sebagaimana disebut di muka Hayy bin Zakzan, yang berarti kehidupan dan pribadi yang aktif, putra kewaspadaan. Dalam buku tersebut, Ibnu Tufail berusaha membuktikan kebenaran tesis kesatuan kebijaksanaan rasional dan mistis melalui kisah fiktif yang di dalam karya ini terdapat salah satu alegori tentang lelaki yang hidup sendiri di sebuah pulau yang tanpa hubungan dengan manusia lainnya. Dalam karangan ini, Ibnu Tufail menampilkan sebuah novel alegoris yang mengisahkan seorang bayi yang terdampar di hutan dan dirawat oleh seekor rusa sampai bayi itu dewasa. Tanpa latar belakang sosial budaya, anak itu akhirnya dapat tumbuh dewasa dengan inteligensi yang tinggi dan mampu mencapai tingkat spiritualitas yang paling tinggi, sehingga ia mampu menyingkap rahasia di balik dunia ini dan mencapai titik musyahadah atau pandangan batin yang tidak dapat diragukan lagi, serta akhirnya dapat menemukan kebenaran sejati. Pada akhir hayatnya, selain pemikiran dan karya agung di atas Ibnu Tufail, menurut astronom Al-Bitruji serta Ibnu Rushd, menurut komentarnya terhadap Aristoteles, metafisik juga mempunyai banyak gagasan orisinal di bidang astronomi. Dan gagasan itu ternyata banyak memberi pengaruh pada usaha-usaha yang dilakukan oleh Al-Bitruji untuk menyanggah dan sekaligus membuktikan kekeliruan teori Timaeus, lingkaran-lingkaran epicycles, dan eccentrics. Menurut Ibnu Khatib, Ibnu Tufail juga menulis dua buah naskah ilmu kedokteran yang banyak hubungannya dengan karya medis Ibnu Rushd, yaitu Al-Kulliyat. Ada juga buku tentang kedokteran yang dapat dikatakan merupakan karya Ibnu Tufail yang setidaknya ditulis oleh dua muridnya yang dipersembahkan pada Ibnu Tufail, yaitu Al-Bitruji yang mengarang kitab Al-Hay'ah dan karya Ibnu Rushd yang berjudul Fi al-Buqa al-Maskunah Sa'al Ghair al-Maskunah. Pada tahun 578 Hijriah atau 1182 Masehi, Ibnu Tufail berhubung usia yang telah lanjut akhirnya digantikan kedudukannya oleh Ibnu Rushd sebagai dokter pribadi sang khalifah. Ibnu Tufail meninggal dunia pada tahun 581 Hijriah atau 1185 sampai 1186 Masehi di Maroko. Sang sultan atau khalifah sendiri menyempatkan diri untuk menghadiri upacara pemakamannya.